Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Na'am ayyuhal ikhwan dan juga akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita telah selesai membahas syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla apa yang kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan menjadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema yang berjudul penyakit hati beserta obatnya. Tema ini sebenarnya diambil dari satu risalah, kitab kecil yang dikarang oleh Abdurrahman ibn Ahmad atau yang dikenal dengan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Risalah fi Dhammi Qaswatil Qalb, yaitu risalah yang berkaitan dengan kerasnya hati. Dan pembahasan seperti ini merupakan pembahasan yang sangat penting, khususnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena inti dari ilmu yang dia pelajari adalah membuat hatinya lembut. Dan seseorang yang hatinya lembut dan bersih, dia adalah yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang hatinya bersih, yang disucikan oleh Allah. Dan orang yang hatinya salim, dia yang akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yaum la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat harta dan juga anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang berjumpa kepada Allah dengan hati yang salim dan selamat. Oleh karena itu, al-i'tina bi amril qalbi, perhatian terhadap urusan hati itu lebih dibandingkan perhatian kepada jasad. Karena jasad, badan, ujungnya dia akan membusuk dan menjadi bangkai. Sedangkan hati, dia adalah satu-satunya yang akan tersisa. Apabila baik, maka dia tetap menjadi baik, dan apabila buruk, dia akan menjadi buruk. Karena Allah Ta'ala tidak pernah melihat jasad manusia, namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-qulub, hati-hati manusia. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasadu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu. Sungguh menakjubkan perkara manusia, dia menangisi orang yang mati jasadnya, tapi dia tidak pernah menangisi orang yang mati hatinya. Wa huwa asyad. Dan orang yang mati hatinya lebih berbahaya dibandingkan orang yang mati jasadnya. Oleh karena itu, orang-orang yang mati hatinya, dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Karena hakikat kehidupan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikat kehidupan manusia dengan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nafasnya, waktunya, umurnya berharga apabila dipakai dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila nafasnya, waktunya, harinya, semua aktivitasnya dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka semua itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Dan dia sudah mati sebelum mati jasadnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan orang kufar amwatun ghairu ahya. Orang kufar ini mereka mati dan tidak hidup, padahal mereka hidup.
mereka beraktivitas, bekerja dan lain-lainnya. Namun kehidupan mereka tidak bermanfaat di sisi Allah, karena dengan kekufuran mereka kepada Allah. Maka Allah menamakan mereka dengan amwat, orang yang mati dan tidak hidup. Di sini menunjukkan hakikatul hayat, hakikat kehidupan manusia dengan ketaatan dia kepada Allah. Dan seseorang tidak mungkin bisa menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali apabila dia memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Oleh karena itu pembahasan di malam hari ini insyaallah taala kita ringkas dari risalah Ibnu Rajab rahimahullah, apa aja sebab-sebab yang dapat merusak hati dan bagaimana pengobatannya secara ringkas biiznillah taala. Di dalam Al-Qur'an ya ikhwah, Allah taala menjelaskan akan bahayanya hati yang mati dalam beberapa ayat. Di antara ayatnya surat Az-Zumar ayat 22. Allah taala berfirman, "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah taala berfirman, "Maka celakalah orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, dan mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata." Mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ayat ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang memiliki hati yang keras. Allah mengatakan celaka orang yang hatinya keras, dan mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Karena orang yang hatinya keras, dia jauh dari cahaya kebenaran, jauh dari cahaya hidayah. Dia berada di kegelapan, dia berada di kesesatan. Oleh karena itu Allah mencela ya orang yang memiliki hati yang keras. Ibnu Rajab mengatakan, "Awasafa ahlul kitab bil qaswah." Allah mensifati ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa siapa al-Yahud wa Nasara? Mereka adalah kaum yang diutus Nabi dan diturunkan kitab. Ahlul kitab itu mereka diturunkan kitab dan diutus kepada mereka Nabi. Namun Allah mensifati orang Yahudi dan Nasara bil qaswah, dengan kerasnya hati. Di sini menunjukkan ahlul kitab tidak bermanfaat kitab mereka dan tidak bermanfaat Rasul yang diutus kepada mereka, lantaran mereka tetap memiliki hati yang keras, tidak bermanfaat dengan lantunan ayat Allah dan peringatan dari para nabi dan rasul. Ibnu Rajab mengatakan, "Wa nahana 'anil tashabbuh bihim." Dan kita dilarang mengikuti mereka. Tashabbuh, menyerupai mereka. Sebagian orang membahas tashabbuh cuma berkaitan dengan zahir, pakaian, rambut, cara hidup dan lain-lain. Di antara bentuk tashabbuh kepada ahlul kitab, tashabbuh batin. Sebagaimana zahirnya kita tidak boleh sama dengan ahlul kitab, maka hati kita juga tidak boleh sama dengan ahlul kitab. Ahlul kitab hatinya keras. Makanya orang yang memiliki hati yang keras itu ada penyerupaan dengan ahlul kitab yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya. Kemudian sebagian salaf berkata, "La yakun asyadda qaswa min sahibil kitab illa qaswa." Subhanallah. Tidak ada lagi yang lebih keras hatinya melainkan dari orang yang memahami kitab apabila sudah keras hati. Ya, tidak ada yang lebih keras lagi hatinya melainkan dari orang yang mempelajari kitab apabila sudah keras hati. Maksudnya orang yang berilmu kalau hatinya keras itu lebih bahaya dibandingkan orang awam. Orang awam apabila memiliki hati yang keras itu disebabkan kebodohan. Kalau subhanallah dia dikasih hidayah oleh Allah, mungkin bisa menjadi lembut hati. Tapi kalau orang yang berilmu, dia sudah belajar menuntut ilmu, memahami Al-Quran, memahami hadis, hadir di majelis taklim, cuman hatinya masih keras, ini menunjukkan nggak ada lagi yang bisa melembutkan hati.
Ya makanya yang paling berbahaya penuntut ilmu tapi hatinya keras. Artinya nggak bermanfaat. Selama ini dia belajar, nggak bermanfaat ayat-ayat Allah, tidak bermanfaat hadis yang dia belajar. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan orang awam. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya juga, dari salahnya juga, hati yang keras hukuman paling berat dari Allah. Jadi hukuman dari Allah ini macam-macam. Ada hukuman fisik, penyakit, ada hukuman harta, fakir, dan lain-lain. Hukuman yang paling berat adalah hati yang keras. Maka disebutkan oleh Malik ibn Dinar rahimahullah, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zam min qaswatil qalb. Tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar daripada hati yang keras. Di sini menunjukkan hukuman batin lebih besar dibandingkan hukuman zahir. Kefakiran, penyakit, kalau orang hatinya salim itu menjadi ringan. Cuma badan yang sehat, harta melimpah, kalau hatinya keras itu lebih berat. Makanya hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada seorang hamba qaswatul qalb, hati yang keras. Dan ini adab batin, adab di dalam hati. Dan dia sudah merasakan kesulitan sebelum dia merasakan kesulitan di akhirat. Dan maka ini perkataan yang sangat agung dari Malik bin Dinar menunjukkan bahayanya hati yang keras. Kemudian Hudzaifah al-Mar'ashi juga mengatakan, ma usiba ahadun bi musibatin a'zam min qasawati qalbi. Tidak ada musibah yang paling besar menimpa seseorang melainkan kerasnya hati. Jadi kerasnya hati itu musibah yang sangat besar. Seorang kalau hatinya keras, la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkar, tidak tahu mana ma'ruf, tidak tahu mana munkar, tidak ada semangat ibadah, tidak tersakiti berbuat dosa, ya, maka itu kerasnya hati. Dan itu musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan sebab-sebab kerasnya hati. Ada beberapa sebab di sini disebutkan yang dapat membuat hati keras. Yang pertama, kathratul kalam bi ghairi dzikrillah. Banyak berbicara selain dari mengingat Allah. Di antara yang membuat kerasnya hati, banyak berbicara selain mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Ya makanya banyak bicara ini membuat hati sakit. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengucapkan yang baik atau diam. Artinya pada dasarnya ucapan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka dia diam. Makanya orang mengeluarkan beberapa kalimat, subhanallah, tanpa dia sadari mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, dia tanpa dia sadari, dia mendapatkan kemurkaan Allah dari ucapan yang dia keluarkan. Ya, makanya di sini menunjukkan banyak yang berbicara berbahaya. Dan zaman sekarang itu orang lebih banyak bicara di zaman dahulu. Karena di zaman sekarang berbicara bisa secara langsung, bisa secara online atau tulisan. Itu dihukumi dengan bicara. Maka untuk lihat di media sosial berapa banyak orang berdebat mengatakan tentang ilmu, tentang agama tanpa ilmu, menjatuhkan harga diri seseorang, menyebarkan aib kesesatan tanpa dia sadar. Hanya dalam ucapan menit dia mendapatkan kemurkaan Allah. Dan di sini kalau orang ingin selamat, dia lebih banyak diam. Man samata najah. Maka disebutkan ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, man najah. Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Ya saya ingin selamat. Bagaimana cara selamat? Dan Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Tahan olehmu lidahmu. Maka semua orang yang menahan lidahnya selamat.
disebutkan al-kalimah illam tukhrijha malaktaha wa idza akhrajtaha malakatka. Kata itu kalau kamu nggak mengeluarkan, kamu menguasai perkataan tersebut. Tapi kalau sudah keluar, maka dia yang menguasai kamu. Maka berapa banyak orang mengucapkan kalimat kemudian dia menyesal suatu saat. Kenapa dia mengucapkan kalimat tersebut? Ya. Kemudian di antara penyakit hati yang lain yaitu naqdul ahad. Naqdul ahad itu melanggar perjanjian. Ya, maksudnya perjanjian di sini perjanjian dengan Allah Azza. Karena kita hidup ini ada perjanjian dengan Allah. Dengan bifi'lil awamir ya wajtinabin nawahi. Perjanjian dengan Allah mengerjakan ketaatan atau menjauhi larangan. Itu perjanjian kita dengan Allah. Apabila kita langgar perjanjian tersebut, maka itu sebab kita mendapatkan nasallallahu hati yang keras. Dan ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Kata Allah, karena mereka ahlul kitab melanggar perjanjian mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Di sini menunjukkan ahlul kitab dia menjadi keras hatinya disebabkan karena dia melanggar perjanjian antara dia dengan Allah. Dan semua yang mengerjakan maksiat itu melanggar perjanjian. Semua yang meninggalkan ketaatan melanggar perjanjian. Dan apabila dia melanggar perjanjian dengan Allah, dihukum oleh Allah dengan kerasnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan, maka akan diberikan oleh Allah ketenangan hati. Di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza amilta lillahi ta'ah, thumma lam tajid laha biqalbika ladzatan, fattahim nafsak fa inna rabb syakur." Jadi disebutkan kata Ibnu Taimiyah, apabila kamu mengerjakan satu amalan karena Allah, kemudian kamu tidak menemukan di dalam hati kamu ketenangan. Artinya dia sudah beramal, tapi di hatinya tidak ada ketenangan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fattahim nafsak, maka salahkanlah dirimu, fa inna rabb syakur, karena Allah Maha bersyukur. Apa maksud Allah Maha bersyukur? Allah menerima sedikit amal ibadah yang dikerjakan, kemudian dikasih ganjaran. Di antara bentuk ganjaran dari amal ibadah ketenangan jiwa. Makanya orang kalau beribadah tidak menemukan ketenangan jiwa, mesti ada yang salah dalam ibadah. Imma dia kurang ikhlas atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau seterusnya. Oleh Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, alihna bis-shalah." Wahai Bilal, tenangkanlah kami dari setengah salat. Di sini menunjukkan seseorang kalau salatnya diterima oleh Allah itu ada sakinah, ketenangan. Ya. Namun kalau dia salat tetap tidak merasa tenang, itu ada yang salah di dalam salat. Ya, para ulama menyebutkan di antara tanda qabulul amal diterima oleh Allah as-sakinah, ada ketenangan. Makanya orang kalau suka beribadah pasti dia tenang, walaupun dia fakir atau sulit, pasti dia ada ketenangan karena dia ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang dapat merusak hati yang keberapa? Yang ketiga, kasratul dhahak, banyak tertawa. Ya, makanya tertawa ini terlalu banyak mematikan hati. Tapi bukan berarti tidak boleh tertawa. Ya, setiap tertawa istighfar ya. Tertawa istighfar boleh. Nabi SAW tertawa, tersenyum dan yang lain. Tapi di sini yang tidak boleh dia banyak tertawa. Dan justru Mahmud yang terpuji itu banyak menangis. Ya,
al-buka. Ciri-ciri orang saleh itu dia banyak menangis dan banyak tertawa, itu sebab mematikan hati. Disebutkan di dalam hadis, la tukthiru dhahak, jangan kamu banyak tertawa. Fa inna kathratal dhahki tumitul qalb. Sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, kathratul dhahak tumitul qalb. Banyak tertawa mematikan hati. Ya, ini juga anjuran untuk tidak banyak tertawa. Ya. Bahkan para fuqaha tidak melarang untuk menjadikan saksi para pelawak atau para pelawaknya. Orang yang biasa pelawak bikin orang tertawa itu tidak boleh menjadi saksi, karena dia identik lebih cepat dusta, ya, lebih cepat dusta dan zina di hadapan manusia dengan banyak tertawa. Ya, kathratullah. Kemudian juga di antara sebab yang dapat merusak hati, kathratul akal, banyak makan. Ya, banyak tertawa, terus selanjutnya banyak makan. Ya subhanallah, orang kalau kerjanya ketawa sama makan, itu gimana keadaan hatinya? Ya carinya hiburan, kemudian banyak makan. Tidak ada sholat, tidak ada baca Al-Quran dan lain-lain. Ya. Apalagi dia memakan dari yang haram dan syubhat, itu paling cepat merusak hati. Ya, makanya nanti kita sebutkan di antara yang membuat hati itu lembut, perut yang kosong. Makanya orang kalau banyak makan malas sebenarnya, ngantuk, malas dan yang lain-lainnya. Ya, disebutkan di dalam kitab Rawdatul Uqala, ya, semua dikasih makan beraktivitas kecuali manusia. Manusia dikasih makan apa? Manusia habis makan apa? Tidur. Antum lihat hewan, dia dikasih makan langsung kerja. Ya. Manusia habis makan langsung tidur. Ya. Habis makan dia mesti rebahan, ngopi dan lain-lain. Di sini menunjukkan banyak makan sebab yang merusak hati. Saya disebutkan di dalam hadis, "Mamala ibnu Adam li'aan syarran min batn." Tidak ada tempat yang paling buruk diisi oleh anak Adam kecuali perutnya. Wa in kana la mahala, kalau misalnya memang memungkinkan, tidak memungkinkan, fathuluth li ta'amihi wa thuluth li syarabihi wa thuluth li nafasihi. Kalau emang tidak memungkinkan, dia harus makan diisi perutnya, maka sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernapas. Ibnu Rajab dalam risalah, dalam kitab Jami'-nya mengatakan, qala al-atibba, para tabib mengatakan, kalau seandainya kaum muslimin mengamalkan hadis ini, la aghlaqat al-mustashfi', rumah sakit itu akan tutup, tak ada yang sakit. Karena sebagian besar penyakit itu disebabkan dari makanan. Maka di antara manfaat puasa ada manfaat kesehatan. Orang kalau puasa itu sehat karena lambungnya dia itu istirahat. Organ dalam tubuh itu tidak pernah istirahat. Ketika kita tidur dia bekerja, ketika kita bangun kita isi dengan makanan. Maka puasa itu istirahatnya organ dalam tubuh. Ya, maka apabila dia banyak puasa, organnya akan sehat. Atau dia kurangi makan, akan cepat sehat. Ya, maka disebutkan dalam adab atau perkataan salaf, "Bayyibu majal syaitan bisawm." Sempitkanlah tempat jalan setan dengan puasa. Karena seseorang kalau puasa perutnya kosong itu jauh dari syahwat. Dan kalau dia jauh dari syahwat, dia sedikit bermaksiat. Di sini menunjukkan banyaknya makan sebab terbesar orang jatuh di dalam kemaksiatan. Ya, sebab terbesar orang jatuh kemaksiatan. Bishr ibn Harith, salah seorang salaf rahimahullah, berkata, "Khaslatan tuqassiyan al-qalb."
dua hal yang paling banyak merusak hati. Kasratul kalam, kasratul akal. Banyak bicara, banyak makan. Ya. Ya, orang kufar dia makan dengan berapa lambung? Dengan 7 lambung. Orang muslim makan dengan 1 lambung. Di sini menunjukkan orang kufar itu rakus. Makanya acara-acara banyak makan itu acara yang tidak baik, dapat merusak hati. Ya, dapat merusak hati. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, yajidu rajul min qalbihi riqqa wa huwa syaba'. Apakah mungkin orang hatinya lembut dalam keadaan kenyang? Kata dia, saya tidak melihat bisa hatinya lembut kalau dia terlalu kenyang. Ya, li'anna al-bitna tudhibul fitnah. Kata Syekh Saleh, karena perut yang kenyang itu menghilangkan fitnah. Fitnah pakai tau, menghilangkan kecerdasan. Makanya orang kalau banyak makan gak bisa mikir betul. Ya, karena sebab kasratul akal. Kemudian juga diantara sebab yang dapat membuat hati keras, kasratul dzunub, banyak berbuat dosa. Kasratul dzunub. Ya, banyak berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah, sesungguhnya hati mereka telah tertutup dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kadang maksiat itu menutup hati. Maka disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal mu'min idza aznaba kanat naktatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau berbuat dosa itu ada titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, dia melepaskan dirinya dari maksiat dan beristighfar, maka bersihlah di hatinya. Wa in zada zada. Kalau dia tambah dosanya, tambah lagi titik hitamnya. Jadi seperti kertas, kalau dosa ada titik hitam. Kalau dia bertobat, hilang titik hitam. Di sini anjuran kalau seseorang berbuat maksiat, jangan dilanjut maksiat, segera bertobat. Dan terus seperti itu, nanti ada suatu saat dikasih taufik bisa meninggalkan secara keseluruhan. Bisa dipahami ya? Ya, karena manusia ini dia pasti berbuat dosa dan salah. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa an-nam. Mereka yang menjauhkan dosa-dosa besar kecuali dosa kecil namun. Karena berapa banyak bahkan manusia berbuat dosa tanpa dia sadar. Makanya kalau dia tahu itu dosa jangan dilanjut. Dia beristighfar, bertobat, kemudian kembali lagi ke jalan Allah. Kalau dia berbuat itu suqilakan, bersih lagi hatinya. Wa in zadat zad. Kalau dia tambah dosanya lagi, bertambah lagi. Makanya sifatnya maksiat itu mengundang maksiat. Seperti katakanlah dusta. Orang dusta dengan satu perkataan akan mengundang dusta yang lain. Seorang anak ditanya, dari mana kamu? Dia berdusta, dari tempat fulan. Ditanya lagi, sama siapa? Tambah lagi dustanya, fulan dan fulan. Ngapain? Tambah lagi dustanya. Di sini menunjukkan keburukan itu akan membawa keburukan. Ya. Nah kalau dia berhenti dosanya. Ya, cuman kalau dia bertambah titik hitam. Sampai menutupi hatinya titik hitamnya. Maka itu yang menutupi yang difirmankan oleh Allah, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sampai tertutup hati. Dan dosa ini bukan hanya merusak hati, merusak semua. Merusak fisiknya, merusak ma'isyahnya, merusak hartanya, merusak keluarganya, merusak anak-anaknya, merusak hubungan dia dengan Allah, merusak semua maksiat. Ya, makanya yang salah satu merusak adalah membuat hati keras, kasratul dzunub, banyak dosa.
Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, "Ra'aitu dzunub tumitul qulub wa yurithuka dzul idmanuha wa yurithu dzul idmanuha wa tarkul dzunub hayatul qulub wa khairu li nafsika nisyanuha." Aku melihat dosa itu mematikan hati dan mewariskan kepada kamu kehinaan kalau kamu terus lakukan. Dan meninggalkan dosa itu ada kehidupan di dalam hati dan lebih baik bagimu untuk menjaga dari dosa. Itu tadi beberapa hal yang dapat merusak hati. Ya, yang dapat merusak hati. Kemudian kata beliau, Ibnu Rajab melanjutkan, wa amma muzilatul qaswa fa muta'addidatun. Adapun yang dapat mengobati hati ada beberapa hal. Ya. Yang dapat mengobati hati ada beberapa hal. Kemudian beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat melembutkan dan mengobati hati. Yang pertama, kasratul dzikrillah. Banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, baik membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya. Banyak mengingat Allah itu paling cepat melembutkan hati. Dikatakan kepada Qala al-Mu'alla ibn Ziyad, seorang lelaki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengeluhkan kepada kamu kerasnya hati. Qala adinhu minal dzikr atau udnuhu minal dzikr. Kemudian kata Imam Hasan, ya lembutkanlah dengan berzikir. Lembutkanlah dengan berzikir. Di sini anjuran orang banyak berzikir. Dan zikir yang paling besar qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka tidak mungkin orang yang lembut hatinya kalau dia jauh dari Al-Quran. Ya, subhanallah, Al-Quran ini kalau diturunkan ke gunung itu bertumpuk pecah. Lau anzalna hadzal Quran 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an. Kamu akan melihat gunung itu tertunduk dengan firman Allah. Mutasaddian, ya, dan dia takut dari Allah Azza wa Jalla. Ada seorang wanita mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah rahimahullah. Dia iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, itu obat paling terbaik untuk melembutkan hati, baca Al-Quran. Karena mungkin orang bisa lembut hatinya kalau dia tidak membaca Al-Quran. Dan dikit lagi kita bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Dan ini kita bahas. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Dan ulama salaf yang lainnya ada yang menghatamkan Al-Quran 90 kali. Ada yang sehari 2 kali. Di siang hari dia baca, di malam hari dengan sholat. Ya, maka mereka gimana keadaannya? Kalau dia menghabiskan waktu dengan tilawah Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Di sini menunjukkan ya seseorang tidak mungkin lembut hatinya kalau dia jauh dari Al-Quran. Dan dia pasti menemukan kebaikan kalau dia dekat dengan Al-Quran. Ya, karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza aradta an tanzur ilaika wa ila ghairika min mahabbatillah fanzur ila mahabbatihi bil Quran." Kalau kamu pengen tahu seseorang cinta kepada Al-Quran, dirimu dan orang lain, maka lihat kecintaan dia terhadap Al-Quran. Apa kalau kamu pengen tahu cinta seseorang kepada Allah, ada dirimu dan orang lain, lihat cintanya dia kepada Al-Quran. Kalau dia cinta baca Al-Quran, maka dia cinta Allah. Kalau misalnya dia tidak cinta atau dia jarang baca Al-Quran, kurang kecintaannya. Maka sebagian orang yang kalian dulu kaum salaf mereka merasakan lezat dengan baca Al-Quran sebagaimana kelezatan kita mengobrol dengan kawan-kawan. Ya, dan itu a'lam, yang kitab yang paling bagus Al-Quran bukan. Ya, maka kata Wahab bin Al-Warad, kita melihat di dalam hadis, kita tidak melihat
yang dapat melembutkan hati dan mendatangkan kebenaran daripada membaca Al-Quran dan mentadabburi. Maka yang paling cepat melembutkan hati membaca Al-Quran. Kata Yahya bin Mu'adz, dawaul qalb khamsah. Yahya bin Mu'adz mengatakan obat hati ada 5. Ini perkataannya bagus. Obat hati ada 5. Yang pertama qiraatul Quran bitafakkur. Yang pertama membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Yang kedua khala'ul batn, perut yang kosong. Yang ketiga qiyamul lail, bangun di malam hari. Yang keempat at-tadarru' inda sahur, beribadah di waktu sahur. Beribadah di waktu sahur. Yang kelima mujalasatu shalihin, duduk dengan orang-orang saleh. Jadi obat hati ada 5, membaca Al-Quran dengan tadabbur, perut yang kosong, qiyamul lail, salat malam, ibadah di waktu sahur, kemudian duduk dengan orang-orang saleh. Dan ini obat hati. Ya, makanya disebutkan juga oleh Aun bin Abdillah, dzikrullah nas da wa dzikrullah dawa. Mengingat manusia penyakit dan mengingat Allah obat. Ya, makanya sekarang zaman orang banyak mengingat manusia. Habis waktunya dengan medsosnya, FB, IG, untuk melihat keadaan manusia. Maka mengingat manusia penyakit. Antum ya siapa aja. Semakin banyak masuk informasi ke hati dan ke benak, semakin rusak hati dan benak. Maksudnya informasi yang tidak bermanfaat. Kalau lagi zaman politik, dimasuki politik otak sama hati. Kemudian gosip dimasuki lagi. Semua dimasuki namanya. Itu lama-lama benak dan hatinya rusak. Makanya obatnya zikrullah, mengingat Allah. Coba kalau dia habiskan buat baca. Ya. Makanya mengingat manusia penyakit. Dan yang paling cepat menumbuhkan hasad di dalam hati karena dia terlalu banyak dapat informasi tentang si fulan dan anak. Coba kalau dia tidak tahu, maka bersih hati. Cuma karena dia banyak masuk informasi jadi rusak hati. Jadi paham ya? Nah, kemudian di antara sebab yang dapat melembutkan hati yang lain yaitu berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Yang ini juga banyak hadis tentang hal ini. Ya, karena ya ikhwan, seseorang kalau dia duduk dengan orang-orang miskin, orang-orang susah dan yang lainnya, maka hatinya itu akan lembut dengan mendengarkan keluhan. Terus dia melihat kalau Allah telah memberikan keutamaan yang besar pada dirinya dan dia berusaha untuk bisa membantu orang-orang yang susah. Ya, maka disebutkan di dalam hadis walaupun dhaif dari Abu Darda, dia menulis surat kepada Salman, kata Nabi SAW, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kerasnya hati. Kata Nabi SAW, atuhibbu an yalina qalbuk, apakah kamu mau hatimu menjadi lembut? Kata laki-laki tersebut, iya. Qala udnul yatim, dekat kepada anak yatim, imsah ra'sahu, eluslah kepalanya dan berikanlah makan dari makananmu, karena hal tersebut dapat melembutkan hati. Dapat melembutkan hati. Di sini menunjukkan seseorang yang duduk dengan orang-orang yang sulit, membantu mereka, memberikan solusi, itu dapat melembutkan hati.
Justru yang paling banyak merusak hati duduk dengan orang-orang kaya. Orang kaya identik dia akan banyak membicarakan kehebatan diri dan harta. Dan orang yang duduk dengan mereka itu banyak melampaui batas. Ya, makanya orang-orang yang duduk dengan orang kaya itu paling cepat merusak hati. Ya, apalagi kalau mereka menceritakan harta mereka, membuat kita mengecilkan nikmat Allah Azza dan membuat kita melampaui batas. Ya, maka di sini anjuran seseorang itu duduk dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang soleh. Sebagian salaf berkata, aku tidak bisa merasakan nikmat Allah dan bersyukur sampai aku duduk dengan orang-orang miskin. Ketika aku duduk dengan orang-orang miskin, maka aku melihat nikmat Allah sangat besar. Di sini menunjukkan anjuran untuk membantu anak yatim, orang-orang miskin untuk dapat melembutkan hati. Kemudian juga di antara perkara yang dapat melembutkan hati, kafratu dzikril maut, banyak mengingat kematian. Ya, banyak mengingat kematian. Ya. Karena seseorang kalau banyak mengingat kematian, lembut hati. Kata Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hadimin ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus semua kelezatan, yaitu kematian. Ya. Salah seorang salaf berkata, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, "Lau faraqa dzikrul maut qulubuna sa'ah la fasadat qulubuna." Kalau mengingat kematian hilang dari hati kita, maka akan merusak hati. Dan subhanallah ya ikhwan, manusia ini banyak tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan. Maka yang baca hadis dari Shalihin, Nabi SAW membuat garis. Angan-angan manusia melewati garis tersebut. Padahal garis itu apa? Garis itu ya, dia di usianya garis kematiannya. Artinya angan-angannya panjang dan kematian mendahulukan dibandingkan angan-angan. Manusia pengen punya ini, punya itu, dan yang lainnya. Subhanallah, belum punya dia keburu wafat. Makanya tulul amal, panjang angan-angan ini yang paling banyak merusak kehidupan manusia. Sebagian orang tasbih, nanti kalau anak udah umur sekian, anak pengen jadi orang soleh. Subhanallah, umurnya nggak nyampe yang dia inginkan, dia sudah wafat. Berapa banyak orang mengatakan, insya Allah di bulan Ramadan anak pengen baca Al-Quran. Dia tidak kesampaian bulan Ramadan, karena kehilangan baca Al-Quran. Nanti kalau anak sudah kaya, anak ingin bersedekah. Subhanallah, sampai wafat dia tidak kaya. Ya. Makanya al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas yang dia menghisab dirinya dan beramal untuk kematian. Artinya tidak nunggu mati baru beramal. Tapi dia selalu beramal sebelum datang kematian. Wal 'ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-'alim. Orang yang lemah yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak mengharap pada Allah Azza wa Jalla tanpa amal. Maka di sini seseorang itu ingat kematian. Ya, anak punya teman subhanallah. Hari Rabu dia WA, Jumat wafat. Dia ketika WA tidak tahu kalau kematiannya itu sudah mendekati hitungan hari. Nah, berapa banyak seorang pemuda tertawa kain kafannya sedang dijahit. Ini menunjukkan seseorang itu jangan panjang anak-anak. Ya, makanya di dalam beramal Allah menyuruh untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fafirru ila Allah. Kenapa? Karena kematian itu apabila tiba, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ya. Dan manusia yang berbuat baik menyesal. Kenapa dia tidak berbuat baik lebih banyak? Dan bagaimana orang yang tidak berbuat baik menyesal? Di sini menunjukkan seseorang itu ingat. Dia ingat ya, si fulan dan si halan tiada. Dan dia pasti menyusul. Di sini kesempatan dia banyak beramal saleh. Ya, maka
di antara yang menghilangkan ambisi duniawiya, kemudian menghilangkan rasa malas dan yang lainnya, kafratul dzikril maut. Seseorang banyak mengingat kematian. Maka kalau hilang mengingat kematian dari hati, rusak hati. Ya, nasallallahu alaihi. Kemudian di antara sebab ya yang lain dapat melembutkan hati ziaratul kubur. Ziarah ke kuburan. Ziarah ke kuburan. Ya, ziarah ke kuburan. Ini juga poin penting dan ini sunnah yang ditinggalkan. Seseorang ziarah kubur, ya, dia lupa hikmah dibalik syariatnya ziarah. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dalam riwayat fa innaha tudzakirul maut. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhir dan akan mengingatkan kematian. Dan ini sunnah yang ditinggalkan atau banyak ditinggalkan. Seseorang tidak datang ke kuburan kecuali mengantarkan jenazah. Bahkan sebagian orang ya datang ke kuburan berbuat syirik kepada Allah. Makanya orang yang datang ke kuburan dalam rangka ibadah kepada pun berbuat syirik waliyadzubillah, datang ke kuburan bukan ingat kematian. Justru tempat kuburan itu jadi ramai. Ada yang jualan balon, jualan es, macam-macam. Subhanallah, jadi tempat wisata kuburan. Padahal kuburan itu mengingat akhir. Seseorang yang ikhwan, kalau dia datang ke kuburan, dia lihat orang tua yang sudah tidak ada. Ya, begitu cepat waktu dia melalui dengan orang tuanya. Dia lihat tetangga-tetangga dia dulu bersama, sekarang sudah tidak ada. Dia lihat kawan-kawan mainnya, sekarang sudah tertimbun di dalam tanah. Dia lihat si fulan dulu kaya raya, yang rumahnya besar, tidak ada yang dia bawa kecuali dirinya dengan kain kafan. Si fulan seperti ini, si fulan seperti itu, dan dia pikirkan siapa yang selamat di antara mereka, siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat dan lain-lain. Subhanallah, kalau orang datang ke kuburan, dia merenungi hal tersebut, hatinya itu lembut, ya, sangat lembut. Lalu sebagian salaf datang ke kuburan, dia merenung, nangis, dia pulang. Ya, dan itu motivasi. Ya, karena cepat atau lambat dia akan kembali ke kuburan tadi. Ma fawqa turab fa huwa turab. Apa yang di atas tanah adalah tanah, yang akan kembali ke dalam tanah. Makanya ini ziarah kubur termasuk perkara yang dapat melembutkan hati, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian di antara perkara yang dapat melembutkan hati yang lain, ya, yang terakhir, memakan yang halal. Memakan yang halal. Memakan makanan yang halal. Ya, ada seorang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, berkata, rahimakallah ya Aba Abdillah, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Abdillah, lima tarinul, apa yang dapat melembutkan hati. Maka Imam Ahmad menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat dan berkata, ya bunayya bi aklil halal, wahai anakku dengan memakan yang halal. Kenapa? Karena makanan yang halal ini akan berpengaruh pada aktivitas. Bagaimana makanan yang haram dan syubhat itu merusak hati dan membuat orang itu malas beribadah, begitu juga sebaliknya. Makan yang halal itu dapat melembutkan hati dan membantu dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ya ikhwan, seseorang itu bersabar atas pekerjaannya yang halal walaupun sedikit dibandingkan dia tinggalkan mendapat banyak dari yang syubhat atau yang haram. Karena yang halal itu yang membantu dia bisa taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang haram, seberapa besar yang dia dapatkan itu mesti ada dampak. Apa yang dia makan itu ada dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu subhanallah, wanita-wanita di
di zaman salaf ketika laki-lakinya keluar rumah hendak mencari nafkah, mereka menasihati suaminya. Kata mereka, jangan kamu beri makan kita yang halal, kecuali yang halal. Fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alal nar. Karena kita bisa sabar terhadap kelaparan, tapi kita tidak sabar terhadap api neraka. Artinya antum nggak dapat duit, kita sabar. Lebih baik daripada yang haram akhirat jadi api neraka. Dan disebutkan dalam hadis, kullu lahmin nabatat min haram fannar awla. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka lebih layak neraka. Di sini menunjukkan bahayanya hal-hal yang haram. Ya, makanya seseorang itu bersabar terhadap yang halal walaupun sedikit. Karena yang halal itu yarin akan membuat hati itu, dan yang haram yuqassi akan membuat hati itu keras. Bahkan sebagian orang tua kenapa mengeluh anak-anaknya itu sulit diajar. Salah satu sebabnya karena orang tua itu memberikan makan yang haram. Dikasih makan anaknya dengan yang haram, dikasih makan istrinya dengan yang haram. Akhirnya ujungnya istri dan anak-anaknya membangkang dan durhaka. Alhamdulillah. Maka karena itu ya, di antara perkara yang dapat melembutkan hati yaitu memakan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal. Maka dikatakan orang yang zuhud itu yang meninggalkan haram. Ya, Imam Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, ketika ditanya, "Limadza la taktub fi zuhud?" Kenapa kamu tidak mengarang kitab yang berkaitan dengan zuhud? Kata dia, "Laqad katabtu fil muamalah." Aku telah menulis kitab yang berkaitan dengan muamalah. Karena orang tidak mungkin zuhud sampai dia meninggalkan yang haram. Dan kalau dia tahu bab muamalah, akhirnya dia sudah zuhud, berhati-hati dan warok di dalam mencari nafkahnya. Bisa dipahami ya? Nanti kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. Nah, tafadhol kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Tafadhol. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tafadhol. Nah, bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar? Ziarah kubur dibagi oleh para ulama menjadi 3 macam. Ada ziarah kubur yang dia termasuk dari perbuatan syirik, yaitu apabila seseorang datang ke kuburan dan dia beribadah atau berdoa kepada si penghuni kubur, maka ini ziarah kubur yang termasuk dari perbuatan syirik. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang, dia datang ke kuburan dan dia berdoa langsung dan minta ke penghuni kubur, maka ini termasuk syirik besar. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Ziarah kubur yang bid'ah ini ada beberapa macam gambaran. Di antaranya seseorang beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan. Ya. Misalnya dia salat hanya untuk Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi dia mengerjakannya di sisi kuburan. Dan ini terlarang. Tapi tidak jatuh di dalam syirik besar. Dan sebagian ulama memasukkannya di dalam syirik kecil. Kenapa? Karena dia wasilah, sarana menuju kepada syirik besar. Kemudian di antara ziarah kubur yang bid'ah itu apabila seseorang mengkhususkan waktu atau momen-momen khusus ziarah kubur dan dianggap itu satu ibadah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, dia selalu ziarah kubur di hari apa? Menjelang apa? Menjelang Ramadan atau di hari Id. Di hari Id dia semuanya datang ke kuburan ziarah kubur. Maka perkara-perkara ini perkara-perkara bid'ah. Karena tidak ada contoh dan tuntunan untuk ziarah kubur apabila ingin masuk bulan Ramadan atau di hari Id dan yang lainnya. Ya. Dan yang masyhur ziarah kubur yang disyariatkan apabila dia ziarah untuk mengingatkan kehidupan akhirat, dan itu inti dari ziarah kubur. Maka disebutkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu itu aku melarang kalian dari ziarah kubur karena hati itu belum kuat. Kaum muslimin pada saat itu imannya masih lemah. Tapi ketika kaum muslimin imannya sudah kuat, tauhidnya kuat, kata Nabi SAW, fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Fa innaha, karena ziarah kubur ini tuzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Dan ziarah kubur ini mengingatkan kalian kepada kematian dalam ayat ini. Tuzakirul maut. Bagaimana tata caranya? Tidak ada waktu khusus. Seseorang datang ke kuburan, kemudian dia mengucapkan salam kepada penghuni kubur sebagaimana yang terdapat di dalam sunnah. Dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat, nas'alullah ta'ala lana wa lakumul hafiyah wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullah ta'ala lana wa lakumul hafiyah. Kemudian juga disunnahkan ya ziarah kubur apabila kita menginjak tanah kuburan untuk melepas sandal. Kita lepas sandal kita sebagaimana disebutkan di dalam nas. Kemudian kita berdiri di kuburan. Kita merenung ya tentang keadaan penghuni kubur. Kita ingat hadis-hadis tentang malaikat yang datang kepada seseorang menanyakan ma rabbuk, ma dinuk, man. Maka orang yang tidak bisa menjawab dia akan mengatakan ha aku tidak tahu. Ya. Maka
maka subhanallah dia dipukul dengan mirzabah. Alat pukulnya namanya mirzabah. Pukulan itu kalau dipukul ke gunung-gunung akan pecah. Maka orang itu dipukul berkeping-keping hancur lebur. Kemudian dikembalikan lagi, dipukul lagi terus. Dan kuburannya akan disempitkan hingga tulang belulangnya akan hancur lebur. Kemudian dia diperlihatkan surga dan dia senang. Namun diganti oleh malaikat dengan neraka. Dan dia sudah merasakan panasnya neraka di kuburan. Ya, maka dia tersiksa habis-habisan. Dan semua orang di penghuni kubur yang disiksa, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb la tuqimis sa'ah, Ya Rabb la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Dan teriakan itu, teriakan orang yang dipukul itu, yasma'uha kulla syai'. Semuanya mendengar teriakan orang yang dipukul itu. Illa thaqalain, kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Maka disebutkan di dalam hadis, kalau manusia mendengarkan suara orang yang di kuburan itu, la sa'id, dia pingsan tersungkur, pingsan sakit. Kamu bayangin bagaimana keadaan orang di azab pada Allah. Ya. Nah, ini peringatan keras. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa riwayat tentang hewan yang dibawa ke kuburan. Ada yang ngamuk-ngamuk, burung dibawa kuburan terbang, hewan dibawa ke kuburan, kuda berlari, karena mereka mendengarkan teriakan orang yang diazab oleh malaikat di kuburan. Ya. Di sisi lain orang mukmin apabila ditanya man rabbuk ma dinuk man nabiyuk, maka dia menjawab Rabbi Allah, dinul Islam, Nabi Muhammad SAW. Rabb aku adalah Allah, agama aku adalah Islam, dan Nabiku Muhammad SAW. Kemudian malaikat bertanya lagi, min aina alimta hadza? Dari mana kamu tahu ini? Kata dia, qara'atul Quran, amantu wa saddaqtu. Aku baca Al-Quran, aku beriman dan mempercayai Al-Quran. Kemudian terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah diiman. Maka bukakanlah dia pintu ke surga. Maka dilihatkan surga, maka dia mencium wanginya surga dan indahnya surga. Kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian didatangkan seorang lelaki dengan wajah yang baik dan wangi. Dan lelaki itu berkata, man anta? Siapa kamu? Wajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Kamu ini seorang lelaki, wajahnya yang mendatangkan kebaikan. Maka kata laki-laki tersebut yang baik itu, ana amaluka salih, aku amalanmu saleh. Maka laki-laki itu berkata, dan semua orang yang mendapatkan nikmat di kuburan berdoa kepada Allah, Ya Rabb aqimis sa'ah, Ya Rabb aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Allah, bangkitkan hari kiamat, wahai Allah, bangkitkan hari kiamat, agar aku kembali kepada hartaku dan keluarga. Ya subhanallah. Ini orang yang berdiri di kuburan, dia mengingat akan hadis tadi. Bagaimana hatinya tidak tenang. Dan dia lihat sekelilingnya, dan dia tidak bisa menjamin siapa yang mendapatkan nikmat dan siapa yang mendapatkan nikmat. Sampai dia pun tidak bisa menjamin dirinya. Maka ini tertib. Ini perkara yang paling cepat menentukan hati. Dan makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala kalau lewat kuburan nangis. Nanti katakan, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu nangis? Kamu apabila diingatkan surga dan neraka tidak menangis. Kenapa di kuburan menangis? Kata Utsman bin Affan, ini kuburan ini awal manazilul akhir. Kuburan ini pertama kali kedudukan akhirat. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang celaka, maka kesananya akan celaka. Maka pertama kali kehidupan akhirat itu kuburan. Dan Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dibandingkan itu. Dari kegelapannya, seremnya, dan lain-lain. Maka kalau orang tidak berilmu, tidak tahu akan hadis-hadis, tidak beriman tentang nikmat dan azab kubur, apa fungsinya dia ziarah kubur? Di sini menunjukkan
dia ziarah kubur kalau dia beriman akan nikmat Allah. Maka dia baca hadis-hadis tentang tersebut, kemudian dia datang ke kuburan, dia merenung. Maka ini turaqqiq al-qulub, melembutkan hati. Maka benar kata Nabi SAW, fa innaha tudzakkirul akhir. Sesungguhnya kuburan ini mengingatkan akhir, atau tudzakkir al-maut, mengingatkan kematian. Bisa dipahami ya? Maka itu yang masyhur, itu yang disyariatkan. Dan subhanallah, kaum muslimin meninggalkan ziarah kubur yang disyariatkan. Dia nggak pernah datang ke kuburan untuk melembutkan hatinya, tapi dia datang ke kuburan imma berbuat syirik atau berbuat bid'ah. Dan dia meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada lagi pertanyaan? Di sini ada pertanyaan. Ini kertasnya sobek ya. Jadi bacanya kayak gini. Bagaimana cara mengatur anak yang susah diatur untuk diarahkan ke jalan yang benar, membawa ke dalam syariat Islam? Terlebih anaknya sudah berumur dan dewasa. Dan ini sering kita bahas. Ya, kaidah mengatakan il'ab sab'an wa adib sab'an wa sahib sab'an. Banyak orang tua ini dia kehilangan momen anak. Masalahnya. Dia sama anak tapi kehilangan momentum dengan anak. Maka kata ahli pakar pendidikan, il'ab sab'an. Main dengan anak di 7 tahun pertama. Dari 0 sampai 7 itu bermain. Wa adib sab'an. Dan ajarkanlah adab di 7 tahun berikutnya. Dari umur 7 hingga 14. Ketika 14, wasahib sab'an. Dan jadikanlah teman di umur 14 ke atas. Kadang orang tua subhanallah, ketika anak yang masih kecil, dia sibuk kerja. Gak pernah bermain dengan anak. Ketika anaknya butuh adab darinya, dia tinggalkan, dia titipkan sama pembantu, sama guru. Ketika udah besar, anak ini sulit diatur, dia pengen memukul. Maka momen memukul anak udah hilang. Ketika dia pengen bercanda, anaknya udah gak bisa diajak bercanda. Makanya sebagian anak itu tidak merasakan kehangatan tarbiyah orang tua, disebabkannya orang tua sudah kehilangan momentum dengan anak. Maka bagaimana? Yang pertama, kalau anak itu masih kecil main. Makanya salah kalau anak itu diajarin di umur 0 sampai 7 tahun. Ya, disuruh duduk, ayo sini, dikerok. Kalau nggak disabet, salah. Belum, dia otaknya itu masih main. Gak bisa dibentak seperti bentak orang dewasa, gak bisa dihajar pakai kayu, pakai gesper, karena dia masih bermain. Maka main sama anak. Justru dia memorinya itu akan selalu diingat kalau orang tuanya itu main dengan anak. Makanya kadang suka ada yang cerita ya dulu, misalnya ada anak pernah dapat cerita, ada anak cerita, anak dulu abah anak ngontrak. Waktu anak masih kecil, abah ngontrak di sini. Subhanallah, dia masih ingat rumahnya tingkat pakai kayu. Kalau malam-malam itu digendongin sama abahnya satu-satu ke bawah, disuruh buang air kecil, dipakai celana buat tidur, diangkat lagi ke atas satu persatu. Ya subhanallah, anak itu dengan hal yang sepele tidak lupa dengan orang tuanya yang masih ngajak bermain, bercanda. Nah, makanya ketika umur 0 sampai 7 ajak. Kapan dimulai beradab, dididik itu ketika 7 hingga 14. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'a sinin. Disuruh perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Dipukul ketika usia berapa? 10 tahun. Makanya kalau belum 7 tahun dia nggak mau sholat, jangan dipaksa. Misalnya mbak nggak mau sholat ini itu, mbak jangan dipukul, biarin, karena dia belum disuruh untuk sholat. Nah, umur dari 0 sampai 7 yang paling melekat kepada anak qudwah, suri tauladan orang tua. Kalau orang tuanya suka baca Al-Quran, orang tuanya suka zikir, jaga sholat, itu ada di momen anaknya. Orang tuanya berkata baik, nggak berkata kasar,
Nah nanti umur 7 dan 14 itu kelas 1 SD sampai kurang lebih 3 SMP, 2 SMP. Itu dia duduk diajari pada maghrib murojaah Al-Quran, dicek pelajarannya, ditanya kenapa kok kamu kayak gini. Kalau pulang belum maghrib udah mulai dimarahi, pulang ke kesorean mulai dimarahi. Kalau misalnya ada berbuat salah karena tarbiyah, yaitu momen tarbiyah. Nah 14 ke sana itu dijadikan teman. Artinya udah nggak bisa lagi dipukul seperti anak kecil, karena dia sudah besar bisa melawan. Nah caranya dijadikan teman. Dan kalau berhasil orang tua di momen pertama, momen kedua, maka pas anak 14 ke sana benar-benar jadi teman. Ya, karena orang tua udah berilmu, maka orang tua anak itu siap membantu orang tua, disuruh kemana-mana, ya kemudian mengantarkan orang tuanya ke sana kemari dan yang lain teman. Nah kadang orang tua itu ketika anak sudah 14 tahun ke atas, dia nggak didik, dia nggak pernah bermain, tiba-tiba main sabet, nggak terima anak. Akhirnya banyak pertengkaran antara anak dengan orang tua, disebabkan orang tua kehilangan momen mendidik anak dan kehilangan momen bermain dengan anak. Nah jadi tarbiyah itu dimulai dari kapan? Ya bahkan sebenarnya tarbiyah itu dimulai sebelum adanya anak. Dengan apa? Dengan memilih ibu yang baik, istri yang salehah, dikasih nama yang baik, itu momen. Nah, cuman ini udah kehilangan momen, kemudian dia pengen seperti semula, nggak bakal bisa. Sekarang kira-kira anak 15 tahun dipeluk sama dicium mau nggak? Ya mau, nah orang si abah katanya. Udah nggak betah, tidur bareng udah nggak mau, momennya udah hilang. Nah ini jadi pentingnya seseorang berilmu dalam memiliki anak tarbiyah. Nah cuman semua orang apabila sudah gagal, tapi bukan berarti tidak bisa memperbaiki. Yang pertama dia bertakwa kepada Allah. Dianya dulu benahi diri. Kemudian yang kedua dia nasihati sedikit demi sedikit. Kalau umur sudah dewasa nggak bisa dia nasihati seperti anak kecil, nggak bisa dengan kekerasan. Dia panggil, dia duduki, dia kasih nasihat, diulang lagi dinasihati lagi terus seperti itu. Dan kemudian yang terakhir jangan lupa dia banyak mendoakan. Jangan lupa dia banyak mendoakan. Ya karena subhanallah di antara faedah anak yang punya orang tua itu masih dapat doa orang tua. Maka anak itu mulia kalau orang tuanya masih ada. Ya, karena dia ada orang tua yang bisa mendoakan dia. Makanya rugi kalau anak punya orang tuanya nggak pernah mendoakan. Dan justru manfaat, salah satu manfaat orang tua, karena orang tuanya itu bisa mendoakan anaknya. Maka terus didoakan siang dan malam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak, walaupun sulit tapi dia bersungguh-sungguh ikhlas berdoa, pasti suatu saat akan dikasih oleh Allah kemudahan, pasti suatu saat. Dan ini akan terbukti beberapa kali. Anak-anak yang bandel subhanallah kadang prestasinya lebih besar daripada anak-anak yang dulunya baik. Dulu ada anak bandel teman. Ya subhanallah. Kelas 3 SMA nggak lulus. Karena dia bilang ke ustadznya nggak mungkin kelas 3 SMA tidak lulus. Pasti semua anak kalau udah 3 SMA lulus. Akhirnya dia nyontek di akhir ujian. Ditaruh buku di kamar mandi, izin ke kamar mandi, tapi lihat buku ternyata ustadznya ngikutin dari belakang. Ya akhirnya dia tidak lulus. Orang tuanya marah-marah subhanallah. Ya, sampai orang tuanya mungkin SPP yang udah dibayarin ke anak. Kata orang tuanya, ini SPP anak, kalau anak kumpulin selama ente sekolah bisa beli sawah. Sampai kata anaknya, ini orang tua anak marah, anak terima. Cuma satu yang gak terima, kalau dia ngomong sawah. Ya, tapi subhanallah tuh mungkin orang tuanya sabar mendidik sampai ada saatnya si anak ini berubah. Sekarang subhanallah ini anak punya masjid, bangun masjid, terus punya pondok tahfidz, dia kelola pondok tahfidz, dia punya masjid, jadi imam di masjid, kelola kajian, terus pondok tahfidz dia
kumpulin anak-anak dari hafal Quran, maka nggak ada yang tahu akhir anak ini. Dan maka orang tua ini harus sadar, jangan mengecilkan anak yang jelek. Mungkin anak itu jelek sekarang, tapi dengan doa dan usaha orang tuanya mungkin kedepannya jadi baik. Yang penting jangan berputus asa. Intinya seseorang itu jangan kehilangan momentum dengan anak. Dia tarbiyah dari kecil hingga besar, hingga ketika anak itu besar dia mendapatkan buah kebaikan dari si anak tadi. Ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.